saya bacakan Warta Jemaat 11 Juli 2021. Kebaktian tengah minggu tanggal 14 Juli 2021, pelayan firman Ibu Vikaris Lois, liturgos oleh Bapak Sabto. Untuk kebaktian KPP Jumat tanggal 16 Juli 2021, pelayan firman oleh Ibu Pendeta Rasiman, liturgos oleh Ibu Nina. Kebaktian Pemuda Remaja Sabtu 17 Juli 2021, pelayan firman Bapak Christian, liturgos oleh Saudari Livia. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Bapak Ibu Saudara, marilah kita beribadah kepada Allah yang telah mengaruniakan bagi kita hidup bersekutu, melayani dan bersaksi di tanah Pasundan. Mari kita bangkit berdiri dan dengan penuh sukacita kita pujikan kidung pujian bagi kemuliaan namanya PKJ 6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera besertamu. Pada kebaktian minggu ini dan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan yang bertema Saksi yang Setia, dengan nas pembimbing diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari berdoa. Kami merayakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami.
Kami merayakan kebaikan-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami merayakannya dan mensyukurinya pada saat ini. Dan kiranya kesempatan bagi kami untuk beribadah adalah sebuah perayaan yang juga menghubungkan kami kepada Tuhan dan sesama. Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini, ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan dosa, dan pada saat ini pengakuan dosa kita ucapkan secara berbalasan. Mari kita mulai. Ya Tuhan, ketika kami melihat dan menilai diri, sungguh kami berdosa di hadapan-Mu. Kami datang mengaku bahwa kami seringkali dikalahkan oleh persoalan dan situasi sulit yang ada di hadapan kami. Ketika Tuhan melimpahi dengan berkat, kami terlena dalam kenyamanan diri dan enggan untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama. Ya Tuhan, inilah pengakuan dan penyesalan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kita sambut respon pengakuan dosa kita. Mari kita memuji Kidung Kabungahan nomor 37. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang dengan tulus mengaku dosa disertai tekad membaharui kehidupan. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan kita bermazmur. Dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Kita bacakan secara berbalasan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Kita merespon Mazmur ini dengan kita pujikan Kidung Kabungan nomor 61, Kamulyaan dihaturkeun. Ibu Bapak, jemaat GKP Ciwidey yang saya kasihi, kini tiba bagi kita waktunya untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pewartaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu walaupun kami terpisah dari rumah kami masing-masing, kami tetap dapat bersekutu dalam kebaktian Minggu sebagai jemaat GKP Ciwidey. Hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mendengar dengan baik, kami dapat merenungkan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita terambil dari kitab Injil Markus, pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan bagian ini, mari kita sama-sama mengikutinya. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu, karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat.
Sebab Herodes dengan segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh orang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, jemaat GKP Ciwidey yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, hari ini kita diajak untuk merenungkan firman di bawah tema saksi yang setia. Saya mulai dulu dengan sebuah cerita. Ini kisah nyata yang dialami oleh saudara-saudara kita Jemaat GKP Garut beberapa waktu yang lalu. Kita tahu di Jemaat GKP Garut itu di samping gedung gerejanya, mereka juga ada gedung sekolah BPPK. Nah, dalam rangka membantu pemerintah untuk upaya vaksinasi masyarakat, maka Majelis Jemaat GKP Garut bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat, kemudian menyelenggarakan kegiatan vaksin, ya, vaksinasi buat anggota jemaat dan juga buat masyarakat di sekitar sana. Ya, mereka pasang spanduk di depan, ada kegiatan vaksin, dan karena banyak, bukan cuma jemaat ya, masyarakat itu datang ke sana untuk divaksin, maka gereja, komplek gereja di samping sekolah itu juga jadi penuh dengan orang. Bahkan beberapa mobil diparkir di pinggir jalan. Tapi kemudian saudara sekalian, ada orang yang memang dasarnya tidak suka sama gereja, ngambil video lalu berkata di video itu, "Ayo viralkan, ini sementara kita semua masyarakat dilarang ibadah, lihat nih orang-orang Kristen bikin keramaian, mereka beribadah." Gitu ya.
mereka tidak ikuti peraturan pemerintah. Untungnya, saudara sekalian, 6 jam kemudian polisi berhasil menangkap pembuat video itu yang mengatakan memviralkan itu dan memfitnah bahwa gereja seolah-olah membuat kebaktian di gereja, ibadah di gereja, padahal ada larangan untuk melakukan pertemuan. Sesungguhnya gereja sedang melakukan kegiatan vaksin buat masyarakat. Apa yang hendak saya katakan dari peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita, Jemaat GKP Garut? Yang saya hendak katakan, saudara sekalian, berbuat baik dan benar itu tidak selalu diterima dengan baik. Jemaat GKP Garut, warga jemaat, majelis jemaat, melakukan sesuatu yang baik buat masyarakat. Membantu pemerintah, membantu masyarakat menyelenggarakan kegiatan vaksin, memakai fasilitas yang ada, gedung gereja dan sekolah yang ada di kompleks itu. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan itu, kemudian memfitnah, mengatakannya itu sebagai sebuah kegiatan ibadah. Apa yang baik belum tentu diterima dengan baik. Bahkan bisa jadi berakibat buruk. Bayangkan kalau masyarakat terprovokasi dengan video itu, lalu kemudian datang ramai-ramai menyerbu gereja, merusak gereja karena beralasan gereja telah melanggar aturan pemerintah tentang PPKM. Itu bisa terjadi. Untungnya seperti saya katakan tadi, polisi cukup sigap segera menangkap para pembuat video yang memfitnah itu. Saudara, bacaan yang kita baca hari ini bercerita tentang hal yang sama. Yohanes Pembaptis sebagai murid Tuhan, sebagai rasul yang percaya kepada Tuhan Yesus, berupaya untuk mengabarkan Injil, menyebarkan Injil itu dengan mengatakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, ya. Bersaksi tentang kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis? Dia difitnah, gitu ya, oleh istrinya Herodias, Herodias, yang tidak suka, yang dendam terhadap dia karena menyatakan kebenaran. Kemudian istrinya Herodias ini membujuk anaknya supaya anaknya Herodes ini meminta kepala Yohanes Pembaptis pada hari ulang tahunnya. Sementara Herodes sudah berjanji akan memberikan apapun. Akibatnya Yohanes Pembaptis dipenggal, kepalanya diserahkan sebagai hadiah kepada putri Herodes ini. Melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, bahkan harus mengorbankan dirinya sendiri. Itulah yang dialami dan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita bersaksi di tengah dunia. Tuhan menginginkan kita untuk menyatakan kebenaran. Dan untuk itu kita harus siap berkorban. Karena sekali lagi saya katakan, tidak semua orang bisa menerima kebaikan kita. Ada orang-orang yang selalu mengintai kita, selalu bersikap buruk pada kita apapun yang kita lakukan. Yang baik yang kita lakukan tidak selalu diterima baik oleh semua orang. Oleh karena itu, kita pertama-tama harus waspada ketika melakukan kebaikan. Lakukanlah kebaikan itu sebaik-baiknya, supaya ada orang-orang yang bisa mengerti kita. Yang dilakukan oleh Jemaat GKP Garut melibatkan dinas kesehatan, melibatkan pemerintah di sana, sehingga
kalau ada orang yang jahat pada mereka, ya, membuat video yang memfitnah mereka, ada orang-orang lain yang juga ikut menyatakan enggak kok, gereja enggak melakukan pelanggaran. Gereja malah melakukan sesuatu yang baik buat masyarakat, melakukan kegiatan vaksinasi di tengah masyarakat. Jadi kita harus mawas diri supaya kebaikan-kebaikan kita bisa diterima, walaupun mungkin tidak oleh semua orang, tapi oleh kebanyakan orang. Yang kedua, kita harus tetap yakin bahwa melakukan yang baik adalah baik. Bersaksi tentang kebaikan itu adalah tugas kita. Jangan takut, jangan jemu, jangan mundur, jangan gentar untuk melakukan hal yang baik. Kalau apa yang kita lakukan yang baik, yang benar, lakukanlah. Kalau kita yakin itu sesuatu yang baik dan benar, lakukanlah. Jangan karena kita takut berbuat baik, takut berbuat kebenaran, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Ya, lakukanlah. Sekalipun kita harus mengorbankan diri kita. Sebentar kita akan mengikuti pelayanan perjamuan kudus. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus pun melakukan hal yang baik dan benar untuk manusia, tapi tidak semua manusia menerimanya. Ya, ada orang-orang yang tidak menerima kebaikan Tuhan, bahkan menyalibkan Tuhan. Ya, tapi Tuhan tidak berhenti untuk berbuat baik buat manusia. Ya, sekalipun dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Pengorbanan Tuhan Yesus ini kiranya terus menginspirasi kita untuk terus menyemangati kita. Mari kita lakukan terus kebaikan, sekalipun untuk itu kita harus berkorban. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai respon firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan secara bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, mari kita mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus. Pertama-tama, dengarlah titah perjamuan kudus sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Saudara, mari kita bersatu dalam doa untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu. Kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskanlah dan baharuilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini, menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung-ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kembali kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerimamu mampir kepada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang padaku, dia tidak kutolak. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang diserahkan bagi kita. Ambillah. Makanlah sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Jemaat sekalian, cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dimeteraikan bagi kita. Ambillah. Minumlah sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita.
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Terima kasih ya Allah atas perkenanan-Mu, kami kembali dapat merayakan karya pembebasan-Mu melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan kami menerima roti dan anggur perjamuan, kami diperlengkapi dan dimampukan untuk melanjutkan karya pemberitaan Injil di tengah-tengah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan bagi Gereja Kristen Pasundan. Terpujilah Allah kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengarlah kata-kata nasihat ini. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah, juga persembahan untuk perjamuan kudus. Namun sebelum itu akan saya bacakan firman Tuhan yang mendasarinya. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Pemberian persembahan ini kita iringi dengan nyanyian PKJ 145. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri, kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari kami, anak-anak-Mu yang terus belajar untuk setia dalam bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur ini berkat bagi sesama melalui pelayanan kasih dengan ketekunan dan ketulusan sebagai murid-murid-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan ini dalam doa. Amin. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur, kami boleh belajar tentang bagaimana menjadi saksi Kristus yang setia. Seperti Yohanes Pembaptis, setia sampai akhir kehidupannya. Kiranya kami juga, anak-anak-Mu, adalah utusan-utusan-Mu yang menyampaikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan sampai ke pemerintah lokal di daerah Ciwidey ini. Engkau memberkati peran yang terus dijalankan untuk mengkoordinir
dan mengupayakan kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Masa PPKM 3-20 Juli 2021 juga menjadi kesempatan bagi kami mengupayakan situasi yang lebih baik lagi untuk memutus rantai COVID-19. Bapa, kami mendoakan tugas pelayanan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat GKP Ciwidey. Di dalamnya bersama-sama pendeta konsulen, vikaris, dan juga para penatua, kami sekalian bergandengan tangan bersama-sama dengan pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi, dan seluruh warga gereja. Engkau menolong kami menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, berkatilah ketika di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini, kami mendengar ada saudara-saudara kami yang menjalani isolasi mandiri, atau tetangga kami, sahabat kami, keluarga kami di tempat yang jauh. Engkau memberikan kesehatan kembali kepada saudara-saudara kami, supaya mereka punya semangat menjalani masa isolasi mandiri, menguatkan fisik mereka, memberikan semangat di dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga kami Tuhan, orang tua kami, anak-anak, cucu-cucu terkasih. Tuhan yang menjaga kami selalu dengan kesehatan dan kemampuan untuk terus berkarya. Berkati pekerjaan kami Tuhan, dan berkatilah kehidupan kebersamaan kami di tengah-tengah lingkungan Ciwidey dan sekitarnya. Daerah yang aman, daerah yang boleh terkendali di masa-masa pandemi seperti saat ini. Doa kami ini ya Tuhan jauh dari sempurna. Kami membawa semuanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Engkau kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupku singkat bagaikan kembang. Mana benda yang dekat di hidupmu, hanyalah kasih yang tak lenyap. Tiada yang dapat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus, sungguh bernilai dan hingga kekal. Saudara-saudara sekalian, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekarang dan selamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara Jemaat GKP Ciwidey. Baru saja kita mengikuti kebaktian perjamuan kudus dalam rangka pengkabaran Injil GKP. Dengan segala keterbatasan pelaksanaan perjamuan kudus kita di rumah masing-masing, semoga tidak membatasi dalam permaknaan kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai sumber keselamatan. Justru melalui perjamuan kudus yang kita lakukan dari rumah, semakin membangun kebersamaan dengan anggota keluarga. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara pada masa PPKM darurat ini semakin ketat untuk menerapkan protokol kesehatan. Dengan rajin cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Tuhan memberkati kita semua, salam sehat.